Closing selanjutnya kepada Buya, dipersilakan. Oke, jadi pertama kali saya ingin menyampaikan pesan moral ya. Pada halaman ke-8 di sini ditulis, aku sudah menasihatimu, jangan minta cerai kepada suamimu. Karena perceraian itu tidak menyelesaikan persoalan, melainkan hanya membuat persoalan-persoalan baru. Ini adalah bukan sekedar simbol, tapi memang saya implementasikan sehari-hari ketika ada seorang perempuan yang minta restu saya, minta pendapat saya ketika akan minta cerai kepada suaminya. Saya tidak pernah menganjurkan seorang perempuan minta cerai kepada suami, ya, karena saya melihatnya bukan penyelesaian kok, ya, itu satu. Yang perlu dicermati adalah ini proses psikologis pada perempuan. Kenapa sih setiap bertengkar dengan suami selalu keluar minta cerai? Sehari-hari ya, nggak tahu di kota di Indramayu nih, kalau bertengkar wis pakatan baik. Itu artinya minta, kok begitu ya? Saya melihatnya begini ya, mungkin dia sangat marah, sangat kecewa karena suami yang dicintainya diurusin, ya kan, anak-anaknya dicebokin, tiap hari dimasakin, pakainya dicuci, disetrika, dihormati, dimuliakan, disanjung, didambakan. Kok tiba-tiba dia berselingkuh? Karena saking sakitnya yang luar biasa, kalimat yang seharusnya pantang diucapkan itu minta cerai. Ya, menantang lagi. So, cerai aku hari ini, besok ngantri bang. Artinya dia itu sudah seperti setengah gila, saking sakitnya, ya, saking kecewanya, sampai sudah tidak bisa mengontrol lagi ucapannya. Makanya saya mohon kepada semua perempuan bahwa tolong kalimat cerai itu jangan pernah terucap di mulutmu. Itu saja persoalannya. Jangan. Ya, silakan mau gebuk-gebukan silakan. Ya, tapi satu kalimat cerai jangan dibuat main-main semacam itu. Sebab bagaimanapun saya sebagai konsultan sosial ya, sekalipun tidak ada yang ngangkat ya, saya sendiri ngangkat ya. Tiap hari banyak orang konsultasi sih. Ya udah sini konsultan. Saya melihat selalu bahwa setiap pertengkaran suami dan istri itu tidak mungkin salah satunya yang salah dan salah satunya benar. Mesti dua-duanya punya kesalahan. Buktinya apa? Istrinya datang, ngadu begini. Saya panggil suaminya, ada alasannya kok. Ya begitu, ada alasannya. Ya 50-50 lah, masing-masing punya kesalahan. Nah itu makanya konsultan itu jangan berpihak kepada siapapun, ya. Coba jangan dikonfrontir dulu, nanti terakhir itu mah dikonfrontir makin jadi pertengkarannya kan gitu. Kita coba untuk melerai dulu kan begitu. Makanya di dalam Al-Quran kan sebelum kata cerai kan ada prosesnya dulu. Pertama adalah wa in khiftum wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna. Itu konsultasi dulu, dinasehati, diredakan emosinya, kan gitu. Ya, kalau masih belum mempan ya cobalah sebelum bercerai wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang dulu. Ya kan begitu. Nanti sampai terakhir kalau tidak menemukan solusi yaitu ada sidang keluarga. Jangan langsung berdua ke pengadilan, coba sidang keluarga, panggil kesepuhan dari laki-laki, kesepuhan dari perempuan, keluarga besar bertemu, mempertimbangkan anak-anakmu nanti bagaimana, usahamu bagaimana. Saya kira ketika dinasehati dari semua pihak, barangkali aja pikirannya terbuka.
Semacam itu persoalannya. Dan saya selalu menasihati perempuan itu, ketika suaminya itu berselingkuh dengan orang lain, itu satu penyakitnya kejenuhan. Yang lucu lagi, istrinya cantik jelita, selingkuhannya jelek kayak silit dangdang. Silit dangdang tuh pantatnya periuk ya. Iya, saya bilang kamu nggak sakit mata nih, saya bilang. Ya sekali-kali mesti makan ikan asin juga dong katanya. Ya itu kan buat kejenuhan. Nah ini kalau kejenuhan itu datangnya perlahan-lahan dan orang tidak sadar. Yang muncul rasa bosan, rasa tidak senang, ya emosi, ya kan udah bosan sih. Ya orang sudah rumah tangga sudah 20 tahun. Tiap hari ngelihat muka itu aja. Ya, tongol maning congor kuwen. Tongol maning congor kuwen. Muka muncul lagi mukanya itu lagi, muka itu lagi, lama-lama kan bosan. Nah, disitulah seorang perempuan harus mengerti bahwa berdandan ya, make up lagi. Kalau perlu dibotok lagi. Iya, kalau perlu alihnya ditato lagi, diniati untuk beribadah, untuk mempertahankan rumah tangga, belajar masak yang sedap lagi, supaya suaminya jangan makan di luar terus. Iya dong, dan itu ibadah, niat ibadah. Kalau kamu nggak kuat juga saking jengkelnya, kecewanya, anggap aja lah peliharaan. Anggap peliharaan, anggap ingon-ingon gitu kan, gitu semacam gitu. Bagaimanapun juga persoalannya kita tidak mengerti bahwa kita berias, berdandan, usiamu baru 40 tahun. Wahai perempuan, 40 tahun itu sedang berada di puncak kecantikan loh. Iya, sampai 50. Iya, nanti 50 sampai 60 kecantikannya mulai melandai. Sampai 60 nih, masih cantik loh. Nah, nanti 60 sampai 70 itu terjun bebas. Iya. Ya udah masih bisa cantik kok. Titik Puspa aja udah 76 masih cantik kok. Iya kan? Ya, macam itu. Jadi kita berjuang memperbaiki diri. Jangan dulu menyalahkan orang lain, belajarlah kita memperbaiki diri. Itu adalah pesan-pesan moral saya. Kemudian ada lagi itu di halaman ini. Kemudian di halaman yang ke-10 ini closing statement. Nanti Pak Toto closing statement terakhir ya. Dengan dongeng ya. Siap ya, siap. Itu. Artinya begini. Bahwa sesungguhnya yang menyebabkan nasibmu seperti ini adalah dikarenakan engkau menyerahkan penaksiran harga dirimu kepada suamimu. Bukan engkau yang menetapkan. Engkau harus berani menetapkan hargaku seperti ini. Dengan keterampilanmu, dengan kecerdasanmu. Pinter masak, pinter dandan, pinter bergaul, pinter berorganisasi. Buktikan nilaimu sendiri. Jangan kau serahkan sepenuhnya kepada suamimu. Sehingga dengan demikian suamimu memposisikan dirimu sebagai komoditi. Yang harganya sangat ditentukan antara persediaan dan permintaan. Antara kebutuhan, antara dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Ini sangat berbahaya sekali. Ketika sang suami pada kesimpulan ini sudah tidak dibutuhkan lagi. Ya, karena engkau menyerahkan semuanya kepada suamimu untuk menaksir harga dirimu. Engkau sendiri yang berjuang, buktikan aku eksis, ada. Kan gitu. Iya, ya saya jujur saja. Sekalipun usia saya sudah 75 tahun, ketika istri saya itu menengok anak di Semarang yang kuliah, saya merasa kesepian banget gitu. Iya kan gitu. Ya itu artinya apa? Itu kan berarti istri saya berhasil. Ya kan begitu. Dan itu saya
Saya jujur saya sanjung, bagaimana perlu juga istri juga perlu kita sanjung kalau memang dia hebat kan gitu. Nggak usah disembunyikan, kita jujur aja. Kemudian sikap tidak peduli mungkin sebagai kelaziman bagi orang yang punya otak cerdas. Sikap nggak peduli, cuek, ya katanya ini cuek. Itu karena orang yang cerdas itu alam dunianya ada di dalam dirinya sendiri. Itu makanya kalau orang jenius itu umumnya tidak pandai bergaul, temennya nggak banyak. Ya paling 1-2 lah. Karena di sekolah dia bisa menjawab semuanya, ya kan? Dia baca sendiri, dia paham, di ujian dia lulus. Kalau yang sedang-sedang kan seperti sasah. Sasah tuh artinya cemas ya menghadapi ujiannya. Akhirnya dia cari teman, belajar bersama, ya kan gitu, nyotok sini nyotot lagi. Jadi disitulah orang yang sedang-sedang saja lebih mudah bergaul dari sejak kecil. Tapi kalau orang cerdas kan dia udah pinter aja, nggak usah nanya lagi. Orang cerdas kalau ada temennya nyontak ditutupin, nggak boleh nyontak. Itu bukan berarti semacam itu. Jadi yang hebat itu adalah jenius tapi pandai bergaul. Itu bagaimana caranya. Tapi itu sifat-sifat kemanusiaan. Kemudian yang menjadi al-mihwar ar-ra'isi, artinya apa ya, bahasa sastranya itu, bahasa Arabnya artinya cerita yang paling intinya, inti ceritanya itu kisah ini adalah ketika sudah sepakat mau nikah, si suaminya datang lagi mengatakan bahwa istri saya sudah saya cerai, saya pengen kembali, ya mungkin alasannya kasihan anak-anak dan sebagainya. Nah si laki-laki itu kan akhirnya datang ke rumah perempuan tadi, kamu kenapa nggak bilang bahwa suami kamu pengen rujuk? Entahlah bingung, ya entahlah aku bingung. Keluhmu sambil mengibaskan rambutmu ke belakang. Ya seperti itulah kira-kira. Nah ketika aku bingung, si laki-lakinya kan punya sensitivitas juga. Loh, kalau begitu keberadaan saya ini hanya alternatif dong. Iya, jangan-jangan cintamu itu hanya untuk melupakan suamimu yang dulu. Nggak mau aku digituin dong. Aku juga punya harga diri kan semacam itu. Akhirnya dia sudah tidak mau menemuinya lagi. Dan si perempuan terus mendesak pengen ketemu. Dikasih waktu akhirnya ketemu di pantai menjelang matahari akan tenggelam. Ada apa lagi? Ternyata suamiku bohong. Istri belum diceraikan. Itulah jadi mihwar ar-ra'isi. Jadi inti ceritanya adalah satu sikap laki-laki yang jantan bahwa aku tidak mau menjadi cinta alternatif. Jangan sampai cintamu kepadaku hanya untuk melupakan cintamu yang dulu. Terima kasih gitu. Wow, luar biasa sekali ya Pak Tato. Betul. Sekarang mau mulai hati-hati dengan kejenuhan Bu ya. Betul. Mulai hati-hati. Baik, ditutup dengan closing statement dari Pak Tato, dipersilahkan. Baik, izin Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke dongeng, pemirsa sedikit tadi bercerita tentang bagaimana tentang negara yang maju bernuansa seperti Islami. Justru terkadang negara yang beragama Islamnya mayoritas, nuansa Islamnya tidak terlihat. Ini fenomena dari bagaimana jenis negara maju dan negara yang berkembang. Gampang cara mengukurnya pemirsa, kalau negara berkembang itu semuanya serba mengambang. Negara berkembang, mengambang. Contoh, lampu lalu lintas mengambang. Peraturan tata tertib mengambang. Hukum tanda petik mohon maaf juga masih mengambang. Mengapa ini? Karena semuanya negara berkembang, tidak fokus. Jadi kalau negara berkembang, masang listrik kabelnya juga di atas. Perumahan yang berkembang kabelnya di atas. Perumahan modern kabelnya di bawah.
Artinya negara maju dan yang belum maju dari ciri peradaban manusianya saja berbeda, peraturannya berbeda. Dan itu terbukti negara Indonesia disebutnya negara maju tapi masih berkembang. Nah gitu, udah maju tapi berkembang. Tadi juga Buya juga cerita lebih baik rok mini yang jujur daripada berjilbab tapi bohong. Yang akan lebih baik adalah berjilbab tapi jujur. Nah, sekarang saya akan cerita seorang suami yang jujur. Dan suami jujur, Mbak Hani, berani bersumpah. Nah tadi kan bertemu di pantai nih, bapak suamiku bohong telah menceraikan, akhirnya kisahnya menikah dengan lelaki tadi. Sudah 20 tahun menikah, lalu dia cerita, papa, iya mah, selama 20 tahun menikah dengan mama ini, jujur dong pak, mama mau nanya sama papa, tapi jangan marah papahnya. Ya saya akan jawab, tapi mama jangan marah. Sudah berapa wanita yang tidur bareng dengan papa? Waduh, mau jawaban jujur mah? Mau dong, tapi mama nggak marah kan? Enggak, cuma mama seorang wanita di dunia satu-satunya yang bisa tidur dengan papa hanya mama. Demi Allah, senang itu mbak. Papa pernah tidur dengan papa dengan wanita yang lain itu nggak bisa tidur. Maksudnya ya hanya tidur dengan mama, wanita lain nggak bisa tidur. Melek terus. Oh begitu. Jadi papa sekali lagi papa sumpah hanya bisa tidur dengan satu wanita, mama seorang. Kalau wanita lain bapak nggak bisa tidur. Itu aja, mohon maaf pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, jadi kejujuran juga perlu ya Pak. Baik, apa ya? Demikian tadi sahabat Wamima TV, selalu menarik sekali kajian kitab Fidhilalil Quran ataupun gelombang cinta yang Buya selalu tuangkan. Terima kasih saya sampaikan kepada yang sudah bergabung pada malam hari ini, yaitu Mbak Titi dan Ibu Judis juga masih di sana, terus Pak Saidi dan Pak Dik-Dik. Dan tentunya kepada Buya Syakur yang selalu kita nantikan nasihat-nasihat dan petuah-petuah dari beliau. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ani. Dan saya Tato. Salam damai, bahagia Indonesiaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.